Yes, DJ. Selamat pagi, Marso. Pagi. Sarapan urung? Wis. Ding raimu gures. Kok kamerane ding. Apa ngapa kowe? Ada cakrem. Oh iya betul. Saya lupa. Oke, motor maghrib guys. Cakramnya bermasalah. Bermasalah apa? Nanti kita cari tahu videonya. Oh ya, lupa belum opening ya. Selamat jumpa lagi di Tiko Racing. Good morning everybody. Everybody good morning. Oke, kita ikuti Marso mau ngapain nih guys. Ada masalah apa sana? Seret Pak, karo muni. Tapi nek mundur ora ya. Mundur ora seret banget. Ya, masih seret tapi guys. Atau pas ketepol. Oke guys. Ternyata ada masalah di remnya maghrib ya. Jadi kenapa kemarin kayaknya aku ngoser motornya ini karena gini. Ayo dibongkar. Coba dicek bannya dilepas dulu. Yang mentok apa di bagian remnya so. Oke, filmnya wis arep mulai iki Kang. Disekip boleh. Ya, Jo. Kepriwe sih disekip ora dadi no. Gue lihat. Iya, menceling. Ngomong, sok. Ini ada goresan, bos. Nih, mengkilap. Glowing. Bahasa Sundane. Glowing. Oh ini nih. Lihat nih, ini kena apa ke? Cowok apa ya? Coba kamu buka ini. Ini penyebabnya, bos. Aduh. Nih, penyebabnya. Ini gesrek ke sini. Gesrek ke sini. Itu kenapa bisa gesrek di situ, Sok? Bisa tergores di situ. Berarti apa? Piringannya kegedean atau ini dudukannya kurang mundur. Oke. Ini kan shockbreaker Mio. Variasi. Dudukannya ya punya Mio. Coba kamu ukur diameter cakram Mio sama diameter cakram itu gede mana? Ini pasti, halo guys. Ini pasti terjadi karena diameter piringan yang terlalu besar, melebihi diameter standar. Karena pada shock sebelumnya maghrib ini modif dudukan remnya. Cuma karena namanya dudukan modif tidak terlalu lurus sehingga remnya itu gepok. Bahasa Indonesianya apa gue? Ya nyerempet lah, nggak stabil. Maka kita ganti dengan dudukan yang asli, bracket ini ya. Maksudnya dudukan ini bracket. Ini nih, plat ini nih dari sini. Nah ini nih. Sekarang udah standar Mio semua, kita tinggal ukur berapa diameternya. Yang Mio itu berapa? Yang itu semua masih. Jadi diameter cakra Mio standar itu diukur dulu berapa, nanti baru yang itu disesuaikan. Seperti itu guys. Ya lah, gini lah. Berapa ini? 19,9. Jadi 200. Ya. Diameternya 200 mili. Kalau yang ini 200 lebih guys, tapi lebihnya berapa orang muat nih? Tadi di Mio segini, ini di sini nggak muat nih, apa penggaris ya? 21,5. 210,5. Yang itu 200. 200. Berarti kegedean 1. 10 mili guys. Jadi 5 mili atas bawah.
Pilihannya adalah ganti piringan pakai punya Mio standar, atau itu piringan itu dikecilin. Kalau dikecilin 5 mili kanan kiri, sobek apa enggak? Sobek. Pasti sobek ya, tidak aman. Jadi solusinya harus ganti Piring. Oke guys, kita lanjut ya. Oke, cakram sudah dibongkar, trouble sudah ditemukan, solusi sudah ada. Sekarang kita ngobrol guys. Ngobrol apa? Jadi gini ya, kenapa kok remnya jadi perhatian sama Marso? Dulu kemarin dia nggak penting ini remnya, karena dia fokus mesinnya. Sekarang mesin sudah jadi, sudah dicoba, terus dia kok tiba-tiba komen ke saya, remnya nggak bener bos, gitu. Kalian simpulin sendiri guys, kenapa itu? Nanti saya punya cuplikan videonya pas malam-malam ya, bagaimana ini ngejet seperti pelurunya, walaupun ini nggak start, kita hanya ikuti dari motor dari belakang gitu. Terus nanti kalian lihat, nanti saya kasih cuplikannya, nanti kalian ketawa kenapa kok tiba-tiba masih ingin bahas rem. Oke guys, ikuti ngobrol saya sama Marcel ya. Wes, apa yang kamu pikirkan? Pikirkan ya, bos. Ini masalah tentang rem ya, belajar tentang rem. Ada Penasaran? Sabar, makanya jangan skip. remnya kan udah netral nih. Dia ke depan tuh seret, kalau ke belakang tuh enteng gitu, nggak seret gitu. Oh, sorry guys kalau kalian agak sedikit susah ya memahami orang ini, memang agak susah. Ini frekuensinya di 230 Hz. Jadi kalian kepengen ngerti dia ngomong apa, putar dulu frekuensinya di situ. Saya jelasin. Gini, ini kan di as rodanya. Oke, ini ada as roda. Oke, bannya majunya ke sana. Hubung mana? Sekarang hubung buri. Ada kalanya di motor kalian pada saat motornya maju enteng, remnya terasa tidak seret. Tapi pada saat mundur seret. Begitu juga kebalikannya. Kadang maju seret, mundur enggak. Gara-gara apa itu? Nggak tahu bos. Oke guys, ini berlaku juga untuk motor standar, bahwa kasus seperti itu yang terjadi itu biasanya laharnya rusak. Pasti laharnya goyang. Tuh, goyang. Ya, jadi lahar roda ini pasti rusak. Jadi saat dia ada beban ke depan, laharnya asnya itu akan ketarik gitu loh. Jadi ininya ngepok. Pada saat ke belakang mungkin lancar gitu. Jadi intinya pasti kalau terjadi maju seret mundur orang, pasti laharnya. Oke, sekarang apa lagi? Kalau kayak gini warnanya biru karena apa sih? Nah, ini dia. Warnanya sedikit biru ya, seperti CVT yang biru-biru ya. Kalau bongkar CVT kan biru-biru. Kuli belakang. Itu karena panas. Sekarang CVT kan bergesek. Kalau dia selip mesti biru-biru. Sama seperti ini. Tapi ini piringan. Kalau sampai biru berarti pada saat nggak direm. Ini udah direm. Si kampas itu neken terus. Ini orang.
Atau ada bagian yang karena laharnya rusak, jadi kan rodanya begitu. Ini pun akan ikut begitu. Jadi gesek, makanya dia itu. Sekarang kamu tinggal lihat kampasnya. Ini yang kemakan pojok ketok. Rata. Tidak rata. Ini yang kemakan depan ketok. Di situ kelihatan laharnya berarti nggak lurus, gitu loh. Kemudian coba kamu cek itu bottomnya, ini asnya masuk apa enggak? Harusnya dia masuk salah ketak gitu. Nah itu kan enggak, tidak dhuwur, tinggi rendah. Ya. Nah itu pasti salah satu penyebabnya remmu kentir. Paham? Jadi satu lahar, kedua ketinggian apa gue jenengannya? Ketinggian bottom. Iya, ketinggian bottom itu kan ada bolongan buat as rodanya, itu tinggi rendah. Nah, coba sekarang kamu setel. Jangan gitu, bautnya dikendorin, diikutin. Oke, sekarang kamu setting atasnya. Kurang ke bawah itu yang sebelah kanan berarti ya kurang ke atas. Oke, kurang ke atas. Ayo, mesti di-skip kie. Aja kelalen pokoknya aja nanti di-skip. Sampai dia masuk, serempet. Masuknya enak. Udah. Nah, oke, kencengin. Nah, terlihat di sini ya, mungkin dari dhuwur. Ya. Yang lurus yang mana? Apakah ininya yang lurus, asnya, atau bottomnya? Nanti kita cek lagi berikut. Jangan usah kencang-kencang dulu. Nah, sekarang dilihat asnya lurus apa enggak? As roda. Bukan dimasukin bisa udah pernah tadi, kamu tinggal melihat. Lurus. Kok bisa seperti itu? Ya, asnya tinggi rendah, tapi bottomnya lurus. Itu kenapa? Settingan enam. Kalau aku mungkin karena variasi apa ya? Oh enggak, variasi enggak ada yang selek. Kurang tahu bos. Sini. Terjadi kasus seperti ini ya, kalian perhatikan di situ as rodanya mintanya segitu. Oke? As roda pada bottom mintanya segitu. Tapi kalau kalian lihat di bagian as shockbreaker mintanya segitu. Kan nggak mungkin tinggi rendah. Kamu motong shockbreaker, motong as shockbreakernya juga kan pasti sama. Tidak mungkin tinggi rendah. Kok jadinya di sini dipasang tinggi rendah? Itu penyebabnya cuma satu, guys. Per pantul. Per pantul yang digunakan mungkin satu tinggi satu pendek, sehingga seperti itu jadinya. Oke, yang kedua suling shockbreaker di dalam as shockbreaker sama atau tidak? Kedua per pantulnya. Pasti ini penggunaan per pantul yang satu kempes, satu keras, misal seperti itu, jadinya enggak sama. Paham? Udah otomatis, berarti tadi seolah-olah kan dia seperti itu shockbreakernya, ya kan, naik turun, pasti ban akan ada gaya ke sana. Saat laharnya bodol, dia pasti akan kikuk. Efeknya juga bikin lahar rusak ya? Ya pasti. Oke, ini sepele tapi penting. Penting bagi siapa? Bagi Marso, Bagi yang membutuhkan. bagi yang membutuhkan lah. Terus apalagi pada drag back remnya penting apa enggak sih?
penting Pak. Penting. Remnya nggak pakem, tapi kalau pakem banget kayaknya nggak perlu. Intinya dia bisa berhenti mengurangi kecepatan gitu. Oke, dalam truk itu jarak pengirimannya 200. Jadi kalian hitung sendiri. Kalau kalian nggak perlu, kata Marso, butuh rem yang terlalu pakem, ya tinggal dihitung aja. Setelah kalian finish 200 meter motornya berhenti apa enggak? Kalau nggak berhenti berarti minta bantuan karung untuk memberhentikan motornya. Terkadang di event-event nggak nyampe 200 terus berhentiannya. Maksudnya kalau di event nggak sampai 200 kan berarti kamu butuh rem yang pakem. Seperti itu. Oke, apalagi mumpung terbong lari deh. Kamu mau tanya apa? Masalah tromol bos. Ini seru ya. Masalah tromol. Biasa banget ngurusnya beban guys, masuk agak licut guys, biasa dari desa. Prive tromol ke prive. Tromol. Langkah bagusnya tuh pakai tromol yang variasi atau yang standar kalau untuk drag. Intinya bagusnya gimana? Apakah di apa jenenge? Motor drag kan butuh yang enteng-enteng gitu loh. Ya. Sekarang gini, kalau enteng tapi dia nggak center, dia percuma. Tapi bagusnya yang mana? Ya pakai standarnya, asal bagus ya pakai standarnya. Kalau kalian punya yang kecil begini tapi kualitasnya bagus, ya pakai yang kecil. Itu biasanya ini tromol apa ya? Variasi entah apa sih, lupa mereknya. Ada tromol-tromol standar yang dipakai untuk drag itu biasanya tromol KC, tromol depan KC itu tromolnya kan kecil, dia buat begitulah, buat apa biasanya? Buat ya modif pakai tromol depan KC, itu tromolnya paling kecil, paling enteng. Oke, dalam dunia drag semuanya dicari yang enteng. Tetapi kadang-kadang orang lupa asal enteng kuat enggak gitu loh. Pasti kamu nggak maksud. Tapi kadang-kadang terjadi sesuatu ya yang tidak diinginkan gara-gara pemilihan part yang ngawur seperti itu. Wes, ada apa lagi dalam rem caramu? Kalau masalah ini, eventnya kan ada yang bagus yang piston 1 apa yang piston 2? Oke, bagus piston 1 apa piston 2 untuk apa? Untuk drag-dragan gitu ya. Bagus semua, tergantung punyanya apa, yang penting bisa ngerem, fungsinya ada. Masalah dia kenyamanan pengereman seperti dalam road race ya, kalian butuh banget yang namanya remnya enak, remnya enggak, itu penting banget karena kalian kan enggak lurus stop. Ada berapa tikungan, berapa lap, itu kan kalian bolak-balik ngerem. Kalau ini kan kalian ngerem berapa kali sih dalam drag? Ngeremnya berapa kali wes? Sekali, bisa 2 kali. 2 kali start sama finish. Pasti pegang rem. Finish pasti kamu pegang rem. Start biar apa? Biar nggak keluar lampu, nabrak lampu, karena bannya jalan terus. Kan nggak mungkin kamu ngerem ban belakang kalau udah start. Gitu. Jadi drag itu hanya pakai 2 kali pengereman guys, bukannya yang lain ya. Mau pakai apa terserah, yang penting apa jenenge berfungsi. Pakai floating masih gede bos. Oke, pakai floating pengeremannya lebih apa? Pakem. Pakem. Bagus, tapi dia lebih berat. Loh, berat berapa sih bos? Paling bedanya orang setengah kilo misalnya gitu. Jangan kan begitu ya. Sekarang saya tanya kamu, motor drag rangkanya diboring, bolong-bolong. Emang yang bolong itu ada sekilo pak? Enggak ada sih ya, benar sih. Maksudnya dalam beberapa gram saja diperhatikan. Gitu. Apalagi kamu ganti cakram gede di sini. Nomor 1 tidak perlu. Nomor 2 berat. Nomor 3 ngomongan. Road race apa lik?
Keren bos. Oke, seperti itu. Kayak ini masalah rem aja yang kita bahas biar gak terlalu lebar. Jadi permasalahannya ada di situ. Guys, macam seret, makan seret. Reme. Pakem ya. Kamu, oh, Diapain aja sih tadi? di banyak tanya ke ahlinya. Ya, kita tanya Pak Baur. Pak Baur, ini remnya udah oke, diapain aja tadi? Sebelum saya cerita itu, pastikan rem kalian di rumah, di motor kalian itu seperti ini. Putar tanpa direm, lancar dan enteng. Depan belakang pun dia nggak ada gangguan. Setelah direm biasanya diputer mesti seret. Coba. Ya ora, Iya, biasanya iya. Ini enggak ini. putar lagi. Nah, itu berarti penyetelan rem kalian benar-benar spektakuler seperti bawaan dealer. Jadi apa saja yang dirubah tadi ada dua pilihan, apakah akan dikecilkan atau diganti. Tapi ternyata tadi saya coba, saya kecilkan aja menggunakan gerinda ya. Langsung saya gerinda itu. Tidak nama tali itu. Apa ngomong? Sampai habis guys, habis paruh. Ternyata setelah digerinda sudah bisa tanpa menghasilkan bunyi lagi. Terus seret. Intinya disetel yang benar. Patokannya diputer enteng, direm, pakem, remnya dilepas, diputer masih enteng. Seperti itu dulu. Sepele tapi penting. Karena ini menimbulkan efek PD, ya nggak? Jangan buat alasan joki. Gara-gara remnya nggak paham terus dia nggak mau naik padahal dia takut. Oke, sayangnya sekian dulu dari kita tentang bahasan rem di Maghrib. Kita ikuti video-video dari Diko Racing setiap hari selalu tampil. Nonton YouTube, nonton Facebook, nonton Instagram, semuanya Diko Racing. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Apa yang pesannya aja ngelamun, pesannya apa ngomong orang? Jangan di-skip. Oh itu yang rampung, jangan bisa beli mau. Maksudnya video-video yang lain. Oh iya benar. Oke, biar apa sih kalau di skip nanti kamu auto bodoh ya. Iya, itu bodoh. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi besok. Sudah nonton, Bok? Nah, cak kelalen. Subscribe, like, komen. Aja mau nonton. Ora ada duit kok. Yes, DJ.